Kuncinya di sini, mungkin saya bisa bicara bagaimana madu lebah itu bisa jadi obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Suhaini Muhammad dan istri Mas Niza dari Johor ya, dari Malaysia Johor. Jadi saya datang ke rumpun yang terdekat, yaitu Indonesia, untuk kenalkan produk yang dihasilkan sendiri dari formulasi sampailah penghilangan, dan kini kita dalam perancangan membesarkan pasaran di Indonesia. Jadi Indonesia ini sudah jadi kawan rapat, karena makan pun kurang lebih sama, ngomong pun sama. Jadi di Indonesia ini saya dari tahun 2000 sampai sekarang saya ingat sudah hampir 100 kali ya. Jadi ramai teman-teman di sini. Jadi yang ini asalnya diformulasi hasil dari pembuatan saya PhD, Dr. Falsafah. Kajian saya manuskrip Melayu lama. Dalam bidang itu, dalam pengajian itu saya ketemu satu manuskrip usianya ratusan tahun sudah. Dan manuskrip itu pernah ditulis mula oleh Syekh Ahmad Al-Fatani, ulama Melayu. Jadi dalamnya menceritakan bagaimana madu itu bisa jadi obat atau penawar atau jadi manfaat untuk manusia. Jadi selepas itu saya buat lagi kajian dengan Universiti Teknologi Malaysia selama 1 tahun, memastikan produk ini benar-benar menjadi manfaat dan tidak menjadi racun. Kerana ia diminum. Kalau diminum itu bahaya ya, kalau mudarat bisa maut. Jadi saya mesti perhatikan, perhalusi sehingga dia benar-benar selamat gitu. Jadi kuncinya di sini, mungkin saya bisa bicara bagaimana madu lebah itu bisa jadi obat. Jadi hasil kajian itu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa rujuk Al-Quran surah Lebah ayat 66, 67, 68, 69. Jadi selalunya mungkin kita terus langsung lihat yang 69. Madu itu bisa jadi penawar. Tapi kisahnya harus mulai dari 66. Ceritanya mengenai mikroba yang ada di dalam perut lebah. Kemudian 67 ceritanya mengenai fermentasi yang harus dibikin mengikut peredaran alam ini. Jadi prosesnya mudah, fermentasi saja, tapi harus diketahui waktunya bila ya. Sebab kalau kita buat, umpamanya kalau ibu-ibu di dapur buat fermentasi pulut atau tapai ya, tapai pulut. Umpamanya kalau ibunya masih period dalam haid, nanti kalau kita buka tapainya itu harusnya putih, tapi kalanya sudah bintik-bintik merah. Nah, itu terlalu sensitif fermentasi ya. Kemudian ayat 67 bilangnya mengenai lebah, sama ada di hutan belantara atau di bukit bukau atau di belah sendiri, dia punya khasiatnya sama. Kerana bukan bunga-bunga yang dimakan, ceritanya lebah. Dan dalam perut lebah tu ada mikroba. Itu yang jadi kuncinya. Kemudian ayat yang terakhir 69, ceritanya bila sudah menjadi obat fermentasi yang betul, yang dihasilkan ini adalah mikroba ataupun makhluk halus. Bukan makhluk gaib ya, makhluk halus. Bukan jin, dipanggil mikroba. Kalau di Malaysia dipanggil mikrob, dalam bahasa saintis dipanggil microbiome. Jadi banyak term-term yang diguna pakai. Jadi dia berjoget gitu ya. Kalau senang cerita bergerak, bergetar. Jadi joget. Jadi dia keluarkan frekuensi mengikut waktu alam. Umpamanya jam ini jam zuhur. Jadi getarannya beda bila masuk waktu asar. Nanti getarannya beda lagi bila masuk maghrib. Paling rendah getarannya pada waktu maghrib. Tetapi bila masuk isyak langsung terus naik ke getaran yang paling tinggi. Kemudian turun lagi waktu tahajud.
Jadi sama juga seperti badan kita yang ada punya waktu. Kalau waktu isyak kedudukannya posisinya di ubun-ubun ya. Kemudian waktu di ubun-ubun ni waktu isyak. Selepas waktu isyak ambil sejengkal dari sini ngam-ngam sampai sini. Sejengkal. Dalam kawasan ini waktu isyak waktu tahajud. Jadi organ-organ yang terlibat kawasan ini umpamanya otak, selalunya kepalanya otak, sakit kepala, stres dan macam-macam lagi migrain. Jadi waktu minumnya mesti sama dengan waktu mikrob goyangannya, ada jogetnya itu. Jadi waktu tahajud diminum bagi yang stres, gitu. Kemudian pergi lagi sini, satu jengkal juga, sini terus sampai ke sini, sejengkal juga. Jadi badan kita kalau sampai ke kemaluan ada 7 jengkal, 7 warna. Bagaimana warna pelangi? Warna pelangi itu kelihatan berubah kerana frekuensinya, Pak. Umpamanya sekarang kita lihat matahari warnanya kuning, sedangkan tengah hari tadi warna putih. Bukan matahari yang beda ya, yang sama. Nanti maghrib warnanya merah, enggak kuning lagi, berubah ya. Artinya frekuensi daripada matahari itu cahayanya sudah berubah. Nilainya dulu kalau siangan tengah hari warna putih, tinggi. Nanti maghrib sudah rendah, berubah, nampak kita lihat warna merah gitu. Jadi langsung sini waktunya subuh, selepas tahajud subuh. Jadi kalau sakit di organ ini, batuk, beguk yang besar itu jadi minumnya waktu subuh. Kemudian dari sini langsung sini sampai ke ulu hati. Sini kawasan dada ya. Umpamanya paru-paru yang efektif dengan COVID, jantung, limpa dan sebagainya. Di sini minumnya waktu duha. Sama dengan frekuensinya. Langsung lagi dari sini terus mesti sampai pusat. Kalau ibu nggak sampai ke pusat, artinya pendek umur, nggak panjang gitu. Semuanya orangnya sama, Pak. Harus ukur, balik ukur. Mesti ikut jengkal. Dalam kotak ni ada petunjuknya. Ini ada petunjuknya. Ini waktu-waktunya. Waktu-waktunya sakitnya apa? Ada. Kalau ini mau simpan sini susah. Dalam kotaknya ada, Pak. Ada muntah lebah. Dari muntahan lebah itu makhluk asalnya dari perut lebah. Artinya lebah pergi hisap madu, hisap bunga, ambil sarinya, kemudian pulang ke sarang. Langsung di sarang dimuntahinya. Bila dimuntahinya, yang dalam makhluk dalam perutnya itu langsung keluar. Itu yang mau. Cuma kalau madu yang sudah biasa ini, mikroba itu masih tidur. Umpama kepompong, rama-rama kan ada kepompong, masih ketiduran. Jadi harus dikejutkan, dibangkitkan, dikeluarkan. Jadi ini mengeluarkan mikroba itu yang sedang tidur dalam kepompongnya, kaedahnya menggunakan fermentasi. Harus ikut waktu-waktunya tadi. Minuman ini bisa diminum seawal bayi. Baru dilahirkan pun sudah bisa, sampailah sudah tua. Ibu hamil nanti khayalan mabuknya nggak ada, nyaman. Ataupun ibu selepas bersalin, nanti nyusunya senang, lancar, nggak ada yang bengkak. Dan babynya nggak kuning, tak ada kuningan. Kulit pun cantik putih. Kulit cantik putih, baby tadi. Kemerahan, putih kemerahan. Kita tidak, sebab ini bukan ubatan. Umpamanya kalau kita makan pil, Panadol nggak bisa lebih dari 2 ya. Atau seharian kalau lebih dari 8 bisa bawa maut. Kalau yang ini, kalau mampu minum 1 tempayan, terus bisa. Ya. Karena dia bukan ubatan. Kalau baru dikeluarkan dari pabrik, warnanya masih warna mawar, merah. Kerana rose ya, mawarnya rose. Bahannya semua alami 100%. Madu lebah, gula batu, teh herba sama mawar. Tapi disebabkan fermentasi, prosesnya langsung berlaku, tidak henti-hentian. Dalam masa beberapa hari, mungkin 1 bulan atau 40 hari, warnanya makin lama makin bening.
Jadi yang terakhirnya ini rupanya. Jadi bukti penampaian atau fermentasi itu langsung berterusan. Ibunya, bapaknya bisa lihat ini hari merah, esok makin bening, makin bening, makin bening, akhirnya begini rupanya. Dulu kan kita lihat ada filem yang orang hijau tu dipanggil Incredible Hulk ya. Jadi perkasa sekali. Cuma saya tambah di depan si itu, kalau di rumpun kita si mus, si milah, si dolah. Jadi si itu ialah adalah kuat gitu. Jadi lebih komersial. Kalau di Malaysia dipanggil Hulk. Tapi jangan khawatir Bu. Nanti badan enggak tukar jadi yang hijau itu enggak. Di Malaysia kita sudah dapat pengiktirafan daripada SIRIM ya. SIRIM ini segala produk ini adalah POM gini kita ya. Ya, ini pemerintah punya. Ya, sama. Jadi dijual di Malaysia harga RM70 dan ramai yang daripada Indonesia sekarang ini terpaksa mengimport dari Malaysia, tapi kos biaya pengangkutannya tinggi, mahal. Saya pernah post kemarin 4 kotak ini, kos biaya penghantarannya RM200. RM200 artinya 6 juta ya. 6 juta. Jadi terlalu mahal. Walau bagaimanapun masih ada itu. Dan mereka juga yang sudah ambil dari biaya belanja dari Malaysia sampai di Indonesia dijual dengan harga yang tinggi. Jadi untuk itu pasaran di Indonesia kita ada kerjasama dengan PT NAS Nusantara. Suatu hari nanti kita akan bina pabrik di sini untuk mengurangkan kos biaya pengangkutannya ya, penghantarannya. Jadi sementara itu kita akan impor. Dan untuk BPOM kita sudah pun submit untuk dapat approval dan juga termasuk MUIN ya untuk dapatkan sijil halalnya. Jadi bagi warga Indonesia, saya ingat dalam masa terdekat mungkin dalam bulan tanggal Ogos, ujung Ogos itu Agustus ya. Jadi sudah bisa dapat di Jakarta. Kita mulai di Jakarta dan di Medan. Minuman ini bukan obat ya Bu. Jadi yang jadi khasiatnya mikroba tadi, bila kita minum masuk dalam perut, langsung beredarnya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Karena itu kalau diminum, selepas diminum sebotol, kurang lebih 10 menit sudah rasa kepanasan, keringat. Karena darahnya sudah mengalir lancar gitu. Jadi kalau tengok mikroba tadi, kesukaannya, habitatnya, dia suka memecahkan. Kalau kita makan nasi, umpamanya dipecahkan nasi. Ada daging, dipecahkan daging. Kalau ada kolesterol, dipecahkan kolesterol. Kalau ada gula yang diabetik itu, yang tidak hadam, dipecahkan gula. Kalau ada toksik, dipecahkan toksik. Jadi karena perjalanan darah sudah lancar, termasuk di dalam organ-organ, jadi karena itu bisa jadi sehat. Dan selain itu juga, kalau lihat minuman isotonik yang lain, kurang lebih kalau botol yang size kuantitinya sama, kurang lebih 81 kalori. Yang ini ada 71.000 kalori. Hampir 7 kali lipat. Jadi kalori itu penting untuk tenaga. Dan bagi orang yang tenaga, energi, badan yang energi bisa lawan penyakit. Jadi karena itu di Malaysia sudah 5 tahun sejak 2017. Hasilnya ratusan video testimoni di YouTube. Di YouTube tu bisa lihat. Taib aja ini Sihak di YouTube ratusan video termasuk kanker, termasuk migrain, termasuk asam lambung, asam urat, semua penyakit. Tidak ada lagi expiry. Cuma kalau peraturan di Malaysia, kalau sudah dibungkus begini, waktu usianya expiry-nya 2 tahun aja. Minta maaf kepada warga Indonesia dari ujung rambut sampai ujung kaki karena banyak sudah permintaan yang mana teman-teman di sini supaya produk ini dibawa masuk.
seperti mana saya bilang tadi, ramai sudah datang ke Indonesia ni kan satu rumpun hampir 100 kali dah dalam masa 12 tahun tu. Jadi saya mohon maaf, mungkin insya-Allah dalam Agustus nanti bisa dapatkan sendiri di Indonesia, jadi tidak perlu lagi biaya kos penghantaran. Jadi minta maaf banyak itu. Tunggulah, sabar. Nanti Agustus insya-Allah.